Pernikahan 90 hari. Bab 022. Dasar laki-laki brengsek. Berani-beraninya, kamu selingkuh dengan pembunuh itu. Pekik wanita itu dengan penuh emosi. Kening Enzo tampak berkerut. Dia lantas membuka topi wanita itu. Dan, benar dugaannya. Wanita itu adalah Luna. Seorang buronan polisi yang dicari-cari atas kasus pembunuhan Anton. Tapi, apa yang dimaksud dengan Luna? Kenapa Enzo merasa jika wanita ini sangat aneh? Enzo, aku ini calon istrimu yang asli. Tapi, kenapa kamu malah tega membuangku dan memilih menikahi Luna si pembunuh itu? Hah? Tanya Luna sambil menunjuk Anjani yang masih duduk diam di dalam mobil. Apa maksudmu? Tanya Enzo tak mengerti. Luna sudah membunuh papaku. Apa kamu tidak tahu? Tanya Luna lagi. Dia itu pembunuh yang kejam, Enzo. Tapi, kenapa kamu malah tergoda olehnya dan memilih untuk menikahinya? Padahal, jelas-jelas kamu hanya mencintai aku. Jelas-jelas, kamu yang mengejarku lebih dulu. Tapi, kenapa ujung-ujungnya, malah Luna yang kamu pilih? Kenapa? Wanita itu berteriak histeris. Sementara, Enzo benar-benar tidak habis pikir dengan tindakan Luna. Setelah menjadi buron, apa yang sebenarnya sudah dialami oleh Luna? Kenapa pikirannya seperti sedang terganggu? Sayang, cepat hubungi pihak kepolisian. Tita Enzo kepada Anjani. Anjani yang masih duduk di dalam mobil langsung mengangguk. Meski sama bingungnya dengan Enzo, namun dia tetap melaksanakan perintah pria itu. Luna, apa kamu belum puas juga? Kini, tatapan Luna tiba-tiba terarah pada Anjani. Kamu sudah merebut Aryan dariku. Dan, sekarang kamu juga ingin merebut Enzo. Kenapa kamu tidak pernah membiarkan aku untuk bahagia? Hah? Kenapa kamu harus sejahat ini? 3. Tertangkap. Saat polisi tiba, Luna masih menganggap dirinya sebagai Anjani. Bahkan tersenyum senang saat melihat kehadiran dua orang polisi yang baru saja turun dari mobil patrolinya. Dengan penuh keberanian, dia melangkah ke depan. Menunjuk ke arah Anjani dengan keyakinan bahwa dia telah menemukan orang yang benar-benar bersalah. Tangkap dia, Pak. Dia itu pembunuh. Dia juga wanita perebut suami orang. Teriak Luna histeris. Dua orang petugas maju ke depan. Namun, bukannya menghampiri Anjani, mereka justru malah menghampiri Luna. Apa-apaan ini? Kenapa kalian malah memborgol tanganku? Tanya Luna terkejut. Dia tak menyangka jika orang yang akan diborgol justru malah dirinya. Lepas. Aku tidak salah apa-apa. Yang salah itu dia. Dia. Teriak Luna sambil menatap Anjani dengan tatapan nyalang. Enzo, kenapa kamu malah berdiri di sisinya? Dia itu pembunuh. Dia sudah membunuh papaku, lanjut Luna. Sampai detik ini, di dalam otaknya, dia terus menanamkan keyakinan bahwa dialah Anjani yang asli. Enzo, Luna sudah pernah merebut Aryan. Dan, sekarang aku nggak akan pernah membiarkan dia merebut kamu juga. Anjani sudah merasa lelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Luna. Dialah pelaku yang sebenarnya. Tapi, sekarang Luna malah bertindak seolah-olah dialah yang menjadi korban. Anjani kemudian melangkah mendekati Luna. Dengan tatapan penuh kebencian, Anjani langsung menamparkan pipi Luna dengan keras. Klak. Tamparan itu membuat kepala Luna refleks tertoleh ke arah samping. Telinganya berdengung hebat. Rasa panas dan perih menjalar memenuhi kulit wajah Luna. Kamu. Beraninya kamu menamparkan aku, Luna. Geram Luna penuh emosi. Klak. Anjani menamparnya sekali lagi. Kali ini, jauh lebih keras hingga sudut bibir Luna sampai berdarah. Apa sekarang kamu sudah kembali waras, Luna? Tanya Anjani. Apa maksud kamu? Luna balik bertanya. Kenapa kamu malah memanggilku Luna? Kalau kamu bukan Luna, terus kamu siapa?
Anjani, apa kamu belum sadar juga? Aku Anjani yang asli, ucap Anjani dengan suara bergetar karena menahan amarah. Jangan coba-coba berakting jadi gila di hadapanku, lanjut Anjani. Semua itu tidak akan mempan. Kamu akan tetap mendapatkan balasan atas semua perbuatan jahat kamu. 4. Luna tertegun. Otaknya berusaha keras mencerna setiap kata demi kata yang keluar dari mulut Anjani dengan cermat. Luna, apa yang kamu katakan? Jelas-jelas, aku adalah Anjani. Kamu, kelak. Anjani menamparkan Luna sekali lagi. Sudah kubilang, jangan pura-pura gila, Luna. Hardik Anjani. Kamu sudah membunuh papaku. Dan, sekarang kamu ingin lari dari tanggung jawab dengan berpura-pura jadi gila. Heh, jangan mimpi. Sampai kapanpun, hutang ini akan terus aku tagih. Tidak mungkin, geleng Luna tak percaya. Aku Anjani yang asli. Aku. Anjani berjalan cepat menuju ke arah mobil. Diambilnya kaca kecil yang selalu dia bawa di dalam tasnya. Kemudian, cermin itu ia berikan kepada Luna. Lihat baik-baik, kata Anjani. Perhatikan wajahmu baik-baik. Tegasnya. Luna terpaksa menurut. Dan, jantungnya seolah melewatkan satu debaran saat melihat kenyataan yang ada. Ya, yang terpantul di cermin kecil itu adalah wajah Luna, bukan Anjani. Itu artinya, dia benar-benar Luna. Dan, perempuan yang sedang marah besar di hadapannya ini justru adalah Anjani yang asli. Tidak mungkin geleng Luna dengan sepasang tungkai yang mendadak lemas. Jelas-jelas, aku. Kepala Luna mendadak sakit. Kilas ingatan masa lalu tiba-tiba berkelebat dalam kepalanya. Semua ingatan tentang perbuatan buruknya di masa lalu bagai kaset rusak yang terus berputar tanpa bisa dihentikan. Argegeh. Sakit, ringisnya sambil memegang kepalanya dengan dua tangan yang sudah terborgol. Bagaimana? Kamu sudah ingat? Tanya Anjani sambil tersenyum miring. Luna menatap Anjani dengan mata memerah. Kenyataan yang baru saja dia ingat membuatnya benar-benar syok. Jadi, aku benar-benar Luna. Gumamnya tak percaya. Ya, kamu adalah Luna. Kamu putri yang tidak tahu terima kasih yang sudah membunuh papaku. Padahal, papaku sudah tulus menyayangi kamu selama ini. Bahkan, kasih sayangnya terhadap kamu jauh lebih besar dibanding rasa sayangnya terhadap putri kandungnya sendiri. Tapi, sebagai balasan dari semua kasih sayang papa, kenapa kamu malah tega membunuhnya? Hah? Kenapa? Cecar Anjani sambil mengguncang-guncangkan bahu Luna. Aku tidak bermaksud membunuhnya, sangkal Luna. Aku hanya melampiaskan sedikit kekesalanku terhadapnya. Siapa sangka, kalau dia akan benar-benar meninggal hanya karena sedikit pukulan yang aku berikan. Kamu benar-benar kejam, Luna. Geram Anjani. 5. Ya, aku memang kejam. Tapi, semua ini salah kamu juga, balas Luna tak mau kalah. Dia pun menatap Anjani dengan nyalang. Anjani, kenapa kamu selalu mendapatkan semua hal yang baik di dunia ini? Hah? Kenapa hidupmu selalu lebih beruntung dibanding aku? Apa yang kurang dari aku sehingga aku selalu kalah dari kamu? Apa? Tanya Luna panjang lebar. Enzo memberi isyarat melalui gerakan tangannya agar para petugas kepolisian lekas menyeret Luna pergi. Dua pria berseragam coklat itu pun mengangguk mengerti dan meminta Anjani serta Enzo datang ke kantor polisi untuk memberi keterangan esok hari. Sebelum pergi, Anjani masih dapat melihat amarah yang dibalut senyuman pada wajah Luna. Namun, Anjani tak gentar sama sekali. Dia benar-benar akan meladeni Luna sampai akhir. Semuanya sudah berakhir, bisik Enzo seraya memeluk Anjani. Anjani mengangguk. Dia pun ikut bernapas lega karena Luna akhirnya bisa ditangkap. Luna mungkin sudah gila. Tapi, bukan berarti dia bisa terbebas dari hukuman begitu saja, ucap Anjani. Enzo,
Aku ingin Luna dihukum seberat-beratnya. Tolong bantu aku mendapatkan keadilan untuk Papa. Tanpa kamu minta pun, aku pasti akan melakukannya, Anjani, balas Enzo. Terima kasih, lirik Anjani dengan mata berkaca-kaca. Enzo tersenyum teduh. Dia mengecup puncak kepala Anjani kemudian mengajaknya untuk kembali masuk ke dalam mobil. 6. Menikah. Hari ini, matahari bersinar begitu cerah. Kicau suara burung yang terdengar dari luar jendela kian menambah rasa senang di dalam hati. Anjani tersenyum sambil menatap wajahnya di depan cermin meja rias. Bunga tulip putih di tangan, ia genggam semakin erat. Anjani, waktunya berangkat, sayang. Panggil Mariana sambil membuka pintu kamar. Anjani pun menoleh. Dalam balutan gaun pengantin berwarna putih, dia tersenyum kemudian mengangguk. Baik, Ma. Tunggu sebentar. Mama dan Uncel Kendra akan menunggu di depan. Bergegaslah. Waktu yang baik akan segera tiba, ucap sang Elbu yang hari ini juga terlihat sangat cantik dengan balutan gaun berwarna biru muda. Lia, Ma. Aku mengerti, angguk Anjani. Setelah pintu tertutup kembali, dia menatap wajahnya sekali lagi di pantulan cermin. Senyumnya tampak mengembang cantik. Sambil menarik napas, ia berusaha membulatkan tekad. Hari ini, dia akan menikah dengan seorang lelaki yang ia harap akan menjadi pelabuhan terakhir untuk dirinya. Jangan tegang, Anjani. Semua akan baik-baik saja, ucapnya memberi afirmasi positif pada diri sendiri. Setelah mengembuskan napas secara perlahan, Anjani pun berdiri dari duduknya. Dia berjalan dengan langkah hati-hati sambil menyeret gaun pengantinnya yang indah. Wah, wah, wah. Calon pengantin kita cantik sekali, puji Tristan begitu Anjani keluar dari dalam kamar. Terima kasih, Om, ucap Anjani sambil tersenyum lebar. Tentu saja dia cantik. Keturunan Shailendra tidak ada yang jelek, celetuk Kendra sambil tersenyum bangga. Tristan mengangguk-anggukkan kepalanya. Untuk yang satu ini, dia tidak bisa berdebat. Kendra memang benar. Keturunan Shailendra memang tak ada yang buruk rupa. Adikku sayang. Selamat menempuh hidup baru. Tiba-tiba, seorang lelaki dengan setelah jas berwarna biru muda tiba-tiba datang sambil membawa sebuah kado besar untuk Anjani. Anda mau apa? Tanya Anjani seraya mundur selangkah saat lelaki itu hendak memeluknya. Hei, adik. Kamu seharusnya tidak boleh menghindar. Aku ini kakak sepupumu, tahu. Kata lelaki itu seraya mengerucutkan bibirnya. Kakak. Ulang Anjani terbata. Ya, kakak. Aku Kenny. Kakak sepupumu yang paling tampan dan berwibawa, angguk pria itu sembari memperkenalkan namanya dengan bangga. 7. Anjani menoleh ke arah sang paman dan juga elbunya untuk meminta jawaban. Refleks, dua orang itu pun mengangguk. Dia memang kakak sepupumu, Anjani. Namanya, Kenny. Dia putra bungsunya Uncel, ucap Kendra memperkenalkan sang anak kepada keponakannya. Saat tahu identitas lelaki itu, barulah Anjani tersenyum dan bersedia dipeluk oleh lelaki itu. Di mana Momi dan juga kakakmu? Tanya Kendra kepada putra bungsunya. Momi dan Kak Kaifan masih. Kami di sini, pangkas seorang wanita parubaya dengan penampilan yang glamor namun tetap elegan. Dia baru saja tiba bersama seorang lelaki yang tampaknya sedikit lebih dewasa dibanding Kenny. Anjani. Perkenalkan. Dia Aunty Nita dan yang itu Kaifan, kakak sepupumu juga. Nita tersenyum lebar dan langsung memeluk Anjani. Setelah itu, dia beralih memeluk Mariana dengan begitu erat. Keduanya seperti kakak adik yang sudah lama sekali tidak bertemu. Halo, Kak Kaifan. Sapa Anjani. Kaifan tampak tersenyum tipis. Lelaki itu hanya memeluknya singkat dan tak berbicara terlalu banyak. Hanya sedikit basa-basi menanyakan kabar kemudian memberikan kado yang dia bawa. 2.
Aku benar-benar tidak menyangka jika kamu akan memiliki putri seluar biasa Anjani, Ana. Dia benar-benar seperti kapian dirimu di masa lalu. Kalian persis sama. Kak Nita terlalu memuji. Bagiku, Anjani jauh lebih cantik, balas Mariana memuji putrinya. Ternyata, Om Tristan ada di sini juga, ya. Celetuk Kenny dengan sikap belak-belakannya. Tristan tersenyum kemudian mengangguk singkat. Kenny pun bergegas mendekat ke arahnya. Disenggolnya bahu bujang tua itu tanpa sungkan sedikit pun. Bagaimana, Om Tristan? Sudah berhasil mendapatkan hati Aunty Ana, belum? Apa perlu kita adakan 2 pernikahan sekaligus hari ini? Seloroh Kenny yang sengaja menggoda Tristan. Tristan sampai tersedak ludahnya sendiri saat mendengarkan ucapan Kenny. Dia refleks melirik ke arah Mariana. Dan, respon wanita itu malah tertawa kecil sementara Tristan sendiri sudah malu bukan main. Jangan sembarangan bicara, ucap Tristan dengan gugup. Siapa yang bicara sembarangan? Bukankah mahar untuk Aunty Ana sudah Om Tristan siapkan sejak lama? Tristan mendadak salah tingkah. Matanya melotot tajam ke arah Kenny. Pemuda ini benar-benar menyebalkan. Jangan asal bicara, Kenny. Gerutu Tristan. Dan, Kenny hanya tersenyum lebar sebagai jawaban. Om ini. Lah menepuk bahu Tristan. Kalau Om tidak bergerak. 8. Juga, nanti tidak akan dapat apa-apa, loh. Bagaimana kalau nantinya Om Tristan malah keduluan sama laki-laki lain? Yakin, sanggup melihat Aunty Ana bersama laki-laki lain di atas pelaminan. Kali ini, Tristan tak bisa berkata apa-apa. Apa yang dikatakan oleh Kenny cukup masuk di akalnya. Sudah, jangan dengarkan kata-kata bocah itu, Tristan. Celetuk Kendra menengahi. Lebih baik, sekarang kita berangkat. Acara pernikahan sebentar lagi akan dimulai. Di tempat acara, Enzo sudah menunggu Anjani dengan jantung yang berdegup begitu kencang. Rasanya sudah tidak sabar lagi. Enzo menanti dengan perasaan yang berbunga-bunga. Tanpa bosan, pria itu terus menatap ke arah jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Lah menghitung setiap detik yang berlalu tanpa terlewat sedikit pun. Om, jam tangannya tidak usah dilihat terus. Anjani sudah dekat. Sebentar lagi, dia akan sampai, kata Anuska yang tiba-tiba muncul di samping Enzo. Bisa tidak, kalau muncul perdengarkan suara langkah kaki? Tanya Enzo dengan wajah kesal karena kaget. Anuska pun mencebik. Maaf, Om. Enzo hanya menggeleng pelan. Sebisa mungkin, dia tak boleh marah. Dia sudah perawatan kulit wajah selama seminggu. Jika dia marah sekarang, maka semua perawatan yang dia lakukan hanya akan berakhir sia-sia. Kerutan di wajahnya bisa muncul lagi. Bagaimana kalau kamu pergi ke dekat mamimu saja? Saran Enzo. Namun, Anuska jelas tahu jika sang paman sedang mengusinya secara tidak langsung. Baiklah. Angguk Anuska patuh meski dengan hati yang tidak rela. Pengantin wanitanya sudah datang. Lapor seseorang. Jantung Enzo semakin berdegup dengan cepat. Tuhan. Jangan biarkan Enzo pingsan sekarang karena terlalu senang. Enzo, bersiaplah. Calon pengantinmu sudah tiba. Enzo menarik napas panjang. Dengan jantung yang mungkin sebentar lagi akan meledak, dia segera keluar untuk menjemput calon pengantinnya. Enzo, calon istrimu cantik sekali. Selamat, ya. Akhirnya, kamu bisa memperbaiki keturunanmu, ucap sang kakak kedua saat melihat Anjani turun dari mobil. Lia. Betul. Semoga saja, anakmu tidak ada yang mirip denganmu. Karena, kalau sampai mereka mirip kamu, maka nasib mereka akan kasihan sekali, imbuh sang kakak pertama. Memangnya, apa yang salah denganku? Kenapa anak-anakku tidak boleh mewarisi fisikku? Tanya Enzo tak terima. Belum sadar juga.
Sahut sang kakak pertama. Kamu itu sangat jelek, Enzo. Jelek. 9. Haruskah sang kakak mengatainya seperti itu? Terasa sakit meski tidak berdarah. Tapi, ngomong-ngomong, di mana kakak ketiganya? Belum sempat Enzo bertanya, ekor matanya sudah menangkap keberadaan sang kakak ketiga. Ternyata, perempuan itu sedang mendatangi Anjani. Anjani, kalau nanti kamu butuh konsultasi soal gaya untuk malam pertama, jangan sungkan bertanya pada kakak. Kakak ini ahlinya. Kakak tahu berbagai macam gaya yang sedang populer. Mau gaya cicak ngangkang, buaya jungkir balik, bahkan gaya mengecor lantai pun, kakak bisa. Astaga! Enzo menutup matanya sambil tepuk jidat. Belum apa-apa, sang kakak ketiga sudah membuatnya kehilangan muka di depan keluarga besar Anjani. 10. Sah. Jangan menangis. Anjani berbisik lirih pada lelaki yang berdiri di hadapannya. Pria itu menangis sesenggukan sesaat setelah mereka dinyatakan sah menjadi sepasang suami istri. Suasana di dalam ruangan itu terasa begitu pekat dengan aura kebahagiaan bercampur rasa haru. Semua orang ikut menangis saat Enzo mengucapkan janjinya di depan Tuhan dan semua orang yang menyaksikan. Bahkan, 3 kakak yang selalu membulinya sejak kecil, jadi orang-orang dengan suara tangis paling keras. Anjani, aku bersumpah. Kalau aku benar-benar berani menyakiti kamu di masa depan, maka kematianku akan berlangsung sangat menderita. Jangan bilang begitu. Timpal Anjani sambil berusaha menahan air matanya. Lapun mendekat selangkah ke hadapan Enzo. Diusapnya air mata sang suami dengan ibu jarinya. Sayang. Boleh aku minta cium lagi, tidak? Tanya Enzo yang seketika membuat Anjani cukup terkejut. Boleh, angguk Anjani malu-malu. Enzo tak membuang-buang waktu. Begitu Anjani berkata, dia langsung memeluk pinggang raremping Anjani kemudian mencium bibirnya cukup lama. Jangan igigit. Ucap Anjani sambil mendorong pelan dada Enzo agar menjauh. Nanti, lipstiknya luntur. Maaf, timpal Enzo sambil tersenyum malu. Wajahnya memerah. Dia memandang ke arah luar. Masih pagi. Malam hari, sepertinya masih terlalu lama untuk dinanti. Enzo, Anjani. Panggil Tuan Raga. Enzo dan Anjani sontak menoleh. Keduanya segera menghampiri lelaki tua itu. Selamat untuk pernikahan kalian berdua. Ayah harap, kalian akan selalu dinaungi kebahagiaan dan cepat diberikan momongan ucap Tuan Raga dengan penuh rasa haru. La mengusap sudut matanya yang berair. Pernikahan putranya adalah sesuatu yang sudah sangat lama ia nantikan. Dan, kini impian itu akhirnya bisa terwujud. Terima kasih ayah lirih Enzo. La memeluk sang ayah dengan perasaan campur aduk. Ayahnya sudah semakin tua. Punggung yang semula tegak kini sudah membungkuk. Dan, Enzo sadar jika sampai detik ini, dia belum mampu membahagiakan sang ayah. Anjani, anakku. Panggil Tuan Raga. Yang dipanggil langsung mendekat. Saat Tuan Raga merentangkan kedua tangannya, Anjani pun lekas masuk ke dalam pelukan pria tua itu. Selamat bergabung di keluarga Yama. Papa harap, kamu tidak keberatan dengan tingkah absurd ketiga. 11. Kakak-kakakmu. Hei, kenapa kami malah dibawa-bawa? Protes Ella, sang kakak ipar pertama. Tuan Raga menoleh sambil mendengus kasar. Kalian bertiga itu biang masalah. Kalau sampai ayah tahu jika Anjani bertengkar dengan Enzo gara-gara kalian, awas saja. Kalian bertiga akan ayah lemparkan ke benua Antartika. Ella mencebik. Sang ayah tega sekali mengancamnya. Tidak akan sahutnya setengah kesal. Kami juga masih waras, ayah. Mana mungkin, kami tega membiarkan Enzo sampai bertengkar dengan Anjani. Kalau Anjani pergi, memangnya masih ada perempuan lain yang mau sama. Enzo. Anjani membulatkan matanya. Apa maksudnya itu?
Untuk pertama kali, dia merasa perlu protes kepada sang kakak ipar. Bercanda, adik ipar, kata Ella sambil tertawa cengengesan. Sekarang, nikmati momen kalian berdua. Ayah akan berbincang sebentar dengan Kendra, tukas sang ayah kemudian. Ella, tolong temani ayah. Ella mengangguk. Dia mengucapkan selamat untuk Anjani dan Enzo kemudian berjalan sambil menggandeng tangan sang ayah menuju ke tempat Kendra dan keluarganya. Kenapa melihatku terus seperti itu? Tanya Anjani seraya melemparkan pandangannya ke arah lain. Salah tingkah. Istriku sangat cantik. Persis, seperti bidadari, jawab Enzo memuji. Jangan merayu, balas Anjani. Enzo pun tersenyum kemudian tertawa kecil. Siapa yang merayu? Aku serius, tahu. Kamu cantik sekali. Kamu juga tampan, ujar Anjani, memuji balik sang suami. Yang dipuji seperti hampir terbang ke langit ketujuh. Hidungnya tampak kembang kempis. Bukti, bahwa saat ini dia merasa begitu bangga. Benarkah? Tanya Enzo hendak memastikan. Angguk Anjani seraya menunduk malu. Wajahnya mendadak jadi panas. Dia berusaha mengulum senyumnya. Jantungnya juga berdetak tak karuan sejak tadi. Anjani, aku gak sabar untuk segera memiliki anak dari kamu. Kamu tidak keberatan jika kita langsung punya anak, kan? Ditanya seperti itu, wajah Anjani kian memerah. Masih dengan perasaan malu-malu, dia pun mengangguk. Sama seperti Enzo, Anjani sebenarnya juga sangat ingin memiliki seorang anak. Bahkan, sejak pernikahan pertamanya dengan Aryan, Anjani sudah mendambakan adanya malaikat kecil di tengah-tengah mereka. 12. Namun, impian itu tak bisa terwujud karena Aryan yang memang tak pernah mau untuk menyentuhnya. Anjani, hanya sebatas istri di atas kertas saja. Anjani, Enzo, panggil Mariana dengan nada lirih. Mama, balas Anjani. Dia memeluk sang ibu cukup lama. Tangisnya tak dapat dibendung. Akhirnya, pelangi sehabis hujan benar-benar muncul dalam hidupnya. Memberi warna terang yang begitu nyata. Selamat menempuh hidup baru, nak. Mama doakan, kehidupan rumah tangga kamu akan selalu diselimuti kebahagiaan dan juga keberkahan, lirih Mariana dengan ucapan penuh doa yang terungkap dari lubuk hatinya. Berbahagialah kalian berdua. Lanjut Mariana. Kemudian, dia menggenggam tangan Enzo sambil terus memeluk putrinya. Enzo, kalau suatu hari nanti, kamu bosan pada Anjani dan malah menemukan kebahagiaan lain pada wanita yang baru, tolong bilang pada Mama, ya. Mama yang akan memberitahu pada Anjani. Mama yang akan menjemput anak Mama sendiri. Tolong jangan bilang langsung padanya karena itu akan sangat menyakitkan. Refleks, Enzo menggeleng cepat. Mama, aku tidak akan pernah bosan pada Anjani. Seumur hidup ini, hanya dia satu-satunya yang wanita yang akan ada di sisiku. Tidak akan pernah ada wanita kedua dan seterusnya. Kalau aku melanggar, Mama boleh membunuhku dengan tangan Mama sendiri. Ekspresi Enzo terlihat bersungguh-sungguh. Demi apapun, dia tak akan pernah menyakiti Anjani. Jangan bicara begitu. Aku tidak mau mamaku jadi pembunuh, tukas Anjani sambil menepuk pelan bahu Enzo. Enzo pun tersenyum. Mama tidak akan pernah jadi pembunuh. Karena, aku tidak akan pernah menduakan kamu. Mariana tahu jika Enzo tidak berbohong. Sepasang mata Enzo terlalu jujur. Semua emosinya tergambar jelas di sepasang bola mata berwarna kecoklatan miliknya. Malam akhirnya tiba. Upacara pernikahan yang dilangsungkan secara privat dan hanya dihadiri oleh 100 tamu undangan akhirnya selesai. Untuk resepsi, akan digelar bulan depan. Masih banyak hal yang harus dipersiapkan oleh kedua keluarga agar pesta pernikahan anak-anak mereka berlangsung secara sempurna, megah, dan tak akan pernah bisa terlupakan. Dengan sedikit terburu-buru, Enzo menuntun Anjani masuk ke dalam kamar hotel.
Bibir keduanya sudah saling bertaut sejak keluar dari lift tadi. Di sini, memang tak ada orang lain. Hanya ada mereka berdua serta gairah panas yang menyelimuti mereka. Pengantinku seksi sekali, puji Enzo saat mengusap sudut bibir Anjani. Kini, lipstik wanita itu sudah luntur sepenuhnya. Namun, pemandangan itu justru membuat Enzo semakin terbakar. Dia semakin bersemangat untuk melakukan hal yang lebih lagi. Sayang, malam ini akan jadi sangat panjang, lanjut Enzo dengan seringai licik yang seketika membuat tungkai. 13. Anjani jadi lemas. 14. Malam pertama. Enzo mendorong tubuh ramping Anjani hingga jatuh di atas tempat tidur. Tak memberi jeda untuk Anjani memperbaiki posisi, ia sudah melompat ke atas wanita itu dan mencium kembali bibirnya yang sudah agak membengkak. Sedikit terburu-buru, ia melepaskan jas yang ia kenakan. Dasi kupu-kupu yang dia gunakan, juga sudah dilempar entah kemana. Pinggangmu tipis sekali, bisik Enzo seraya menyentuh pinggang Anjani dengan sedikit memberi tekanan. Kamu nggak suka? Tanya Anjani. Suka, jawab Enzo. Dia langsung menyerang bibir Anjani. Kali ini, sudah mulai turun ke dagu, leher, lalu berpindah ke daun telinga. Enzo, panggil Anjani lirih. Seluruh tubuhnya semakin lemas. Lututnya gemetar. Meski sudah pernah menikah, namun pengalaman ini merupakan hal yang pertama baginya. Ya, panggil namaku seperti itu. Aku suka, kata Enzo sambil tersenyum senang. Dia terus mencium Anjani tanpa jeda. Bahkan, dengan sengaja, dia malah menggigit kecil tulang selangka wanita itu. Kamu menggemaskan sekaligus seksi. Aku benar-benar suka. Tubuhmu benar-benar indah. Suaramu juga tak kalah merdu. Enzo terus membisikkan kalimat-kalimat yang membuat Anjani kian percaya diri. Bahkan, ketika Enzo perlahan mulai menanggalkan gaun pengantinnya, Anjani diam saja dan tidak memberi penolakan apapun. Sayang, aku akan pelan-pelan. Tahan sedikit, ya. Anjani menahan napas. La benar-benar gugup. Tubuh bagian bawahnya seketika terasa nyeri saat sesuatu hendak menerop 0S dengan perlahan. Kening Anjani tampak mengerut. Bibirnya setengah terbuka. Menyadari jika sang istri agak kesakitan, Enzo langsung mencium kembali wanita itu. Dia tak mau kehilangan momentum. Adegan seindah ini, sudah begitu lama ia impikan. Enzo tak mau menunda. Malam ini, dia harus bisa mencetak gol ke gawang. Enzo, lirih Anjani tertahan. Saat pria itu mulai bergerak liar di atasnya, dia hanya bisa pasrah sembari berpegangan pada punggung dan bahu pria itu. Ada apa? Kamu mulai lelah? Tanya Enzo. Anjani menggeleng pelan. Dia menyentuh pelan wajah pria itu. Aku mencintaimu, ucapnya dengan lirih. Sayang, kamu membuatku semakin bersemangat. Jangan salahkan aku kalau kamu benar-benar nggak bisa jalan besok pagi. 15. Malam yang dingin itu akhirnya dilalui dengan begitu panas. Hingga keesokan harinya, ucapan Enzo benar-benar terbukti. Anjani tak bisa berjalan. Cek, kamu ini bagaimana, sih? Masa Anjani dibuat nggak bisa turun dari tempat tidur? Omel sang kakak pertama kepadanya. Ya, aku juga tidak tahu kalau akhirnya malah jadi seperti ini, Kak. Lagi pula, tadi malam Anjani tidak mengeluh apa-apa. Jadi, kupikir semua baik-baik saja. Lihat kan, sayang. Anjani hanya bisa meringis sambil menutup wajahnya dengan telapak tangan. Dia sangat malu. Meski sudah berusaha menutupi semuanya dari keluarga, tetap saja kabar dia yang tak bisa turun dari tempat tidur sampai juga ke telinga para anggota keluarga. Terutama ketiga kakak iparnya yang absurd. Kan, sudah kakak bilang. Kalian, kalau mau malam pertama, konsultasi dulu pada kakak. Kakak ini tahu berbagai macam gaya. Tentunya,
dengan jaminan kalau gaya itu tidak akan membuat pihak perempuan berakhir kesakitan seperti Anjani. Kakak ketiga berucap dengan lantang. Hal itu semakin membuat Anjani jadi bertambah malu. Andai ada lubang semut yang bisa ditempati bersembunyi, pasti Anjani sudah melompat masuk ke dalamnya. Sudah, ujar Enzo menengahi. Dia tahu jika istrinya sedang menahan malu. Lagi pula, mulut dokter itu ember juga. Enzo sudah mewanti-wanti agar merahasiakan segalanya tapi tetap saja bocor kepada ketiga kakaknya. Anjani perlu beristirahat. Lebih baik, kalian pergi saja. Usir Enzo kepada ketiga kakaknya. Kami masih mau di sini. Kami mau menemani Anjani, tolak sang kakak kedua. Kak Erin, aku ada di sini. Biarkan aku saja yang menemani Anjani, balas Enzo. Cek. Kalau kau yang temani, nanti Anjani malah kamu terkam lagi. Tidak bisa. Aku tidak setuju, sahut sang kakak kedua yang tetap bersikeras berada di sana. Aku juga tahu batasan, Kak Erin. Mana mungkin aku menyentuh istriku dalam keadaan sakit. Enzo terlihat emosi sekali. Dia seperti seorang pelaku kejahatan yang benar-benar harus diawasi. Halah. Ucapan laki-laki yang baru pertama kali merasakan surga dunia setelah hampir 31 tahun hidup, tidak boleh dipercaya. Terlalu beresiko, celetuk Elin, sang kakak ketiga. Kak, Enzo terlihat putus asa. Kepalanya hampir pecah, menghadapi tiga perempuan menyebalkan ini. Baiklah, terserah kalian. Aku tidak peduli, lanjut Enzo kemudian. Dia naik ke tempat tidur. Berbaring di samping Anjani yang sedang duduk bersandar di kepala ranjang kemudian memejamkan mata dengan rapat. Siapa tahu, setelah bangun nanti, ketiga kunti itu sudah pergi. 16. Lihat, Anjani. Suamimu kekanak-kanakan sekali, cibir Ella. Anjani tersenyum saja. Dia terjebak di tengah-tengah konflik persaudaraan yang sangat absurd. Menjelang sore, Mariana juga ikut berkunjung. Berbeda dengan ketiga kakak Enzo, Mariana justru tertawa kecil saat mendengar kabar bahwa putrinya tak bisa turun dari tempat tidur akibat ulah sang menantu. Dan, begitu dirinya tiba, Mariana langsung disambut oleh wajah bersalah sang menantu. Mama, maaf. Aku tidak bermaksud membuat Anjani jadi kesakitan seperti ini. Aku sudah berusaha pelan-pelan tapi tetap saja. Enzo tak melanjutkan ucapannya. Dia tahu, ibu mertuanya pasti sudah paham. Tidak apa-apa. Pengantin baru memang seringkali kebablasan karena terlalu bersemangat. Mama tidak menyalahkan kamu. Terima kasih, Ma, sahut Enzo sambil bernapas lega. Tapi, untuk beberapa hari, Anjani jangan disentuh dulu. Tunggu, sampai lecet-lecetnya sembuh dulu. Malu sekali rasanya. Sang elbu mertua terlalu belak-belakan. Kan, Enzo jadi tidak tahu harus menyembunyikan wajahnya di mana. Mama bawa bubur ayam untuk kalian. Ayo, makan sama-sama. Ajak Mariana. Dia menepuk pelan lengan sang menantu sebagai isyarat agar pria itu mengikutinya. Enzo, tolong ambilkan mangkuk. Titah sang ibu mertua. Lia, angguk Enzo patuh. Citra seorang CEO berkuasa seketika pudar. Enzo menjadi tipe menantu yang benar-benar penurut kepada sang elbu mertua. Dia seperti anak anjing kecil yang sangat mudah diperintah. Namun, hal yang membuat sang ibu mertua benar-benar puas terhadap dirinya adalah cara dia memperlakukan Anjani dengan sangat hati-hati. Mama sudah tidak sabar untuk menggendong cucu dari kalian. Kira-kira, kapan harapan Mama bisa terwujud? Enzo dan Anjani saling berpegangan tangan dengan erat. Keduanya saling pandang dengan senyuman di wajah masing-masing. Secepatnya, jawab mereka secara bersamaan. 17. Berhasil. Sebulan kemudian, tepatnya seminggu sebelum acara resepsi besar-besaran akan diadakan, kabar baik itu akhirnya tiba.
Anjani dinyatakan hamil setelah menyadari bahwa dirinya sudah terlambat haid selama 2 minggu. Dokter, Anda tidak sedang bercanda, kan? Tanya Enzo seraya memegang kedua bahu dokter itu. Saya tidak mungkin bercanda dalam hal seperti ini, Tuan Enzo, balas dokter itu sambil tersenyum kecil. Astaga! Enzo menutup mulutnya dengan telapak tangan. Sepasang matanya membulat sempurna. Masa secepat ini? Itu artinya, aku hebat, kan? Lanjutnya, Anjani yang melihat ekspresi polos sang suami sontak tertawa. Suaminya benar-benar lucu. Ya, Anda hebat. Istri Anda juga. Enzo seketika menoleh ke arah sang istri. Dia tertawa sambil menggendong istrinya berputar-putar. Aku akan jadi ayah, sayang. Aku akan jadi ayah, ucap Enzo dengan bahagia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Anjani mengusap sudut matanya. Dia merasa terharu karena benar-benar dihargai. Nanti, tubuhku akan mengembang karena hamil. Kamu tidak akan jadi ilfil, kan? Tanya Anjani tiba-tiba. Memangnya, kenapa kalau mengembang? Bukannya, itu normal. Kata dokter, pertambahan berat badan adalah hal yang normal untuk wanita hamil. Jadi, mana mungkin aku jadi ilfil? Nanti, wajahku juga akan berubah jadi jelek karena pengaruh hormon. Kulitku bisa saja jadi hitam dan penuh stretch mark. Kamu tetap bisa terima. Ya, ya, ya. Aku bisa terima semuanya, Anjani. Mau seperti apapun bentukmu, aku akan tetap menyukainya. Kamu akan selalu terlihat cantik di mataku. Kabar kehamilan Anjani menjadi berita yang menggemparkan seluruh keluarga. Terutama, untuk keluarga Yama. Tuan Diraga Yama menangis hampir 1 jam lamanya. Dia benar-benar sangat bahagia mendengar kabar baik ini. Ayah, sudah. Jangan menangis terus, hibur Anjani. Ayah baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu, khawatirkan kandunganmu saja. Makan yang bergizi dan menyehatkan. Kalau ingin sesuatu, jangan sungkan bilang pada ayah, ucap sang ayah mertua sambil mengelap ingus dan air matanya. Sudah, biarkan saja. Bisik Ella yang menarik tangan Anjani agar ikut dengannya. Ayah memang seperti itu. Kami sebagai anak-anaknya sudah terbiasa. Maksud, Kak Ella. 18. Ayah selalu menangis selama 1 jam lebih setiap kali tahu anak-anaknya akan melahirkan cucu untuknya. Saat Anuska akan lahir juga begitu. Pun, dengan keponakan-keponakan kamu yang lain. Anjani mengangguk paham. Memang sudah kebiasaan ternyata. Anjani, teriak Anuska dengan riang. Lah hendak memeluk sang sahabat. Namun, telapak tangan sang Elbu jauh lebih dulu mendarat di wajahnya. Menahannya agar tak jadi berpelukan dengan Anjani. Kamu tadi panggil istri pamanmu dengan sebutan apa? Tanya Ella dengan tatapan galak. Hehehe. Maaf, Mami. Nuska tidak bermaksud kurang ajar. Hanya saja, Nuska belum terbiasa, balas Anuska sambil nyengir tak enak. Panggil Anjani dengan sebutan tante. Kamu mengerti. Tegas sang ibu. Anuska mengangguk. Dia menempel pada Anjani untuk meminta perlindungan dari sang Elbu yang galak. Kak Ella, tidak apa-apa. Anuska tadi tidak sengaja, kata Anjani, membela sang sahabat. Di sebelahnya, Anuska mengangguk cepat. Memberi persetujuan. Kali ini, Mami maafkan. Tapi, jika lain kali Mami mendengar kamu memanggil Tante Anjani dengan sebutan nama saja, Mami akan menghukum kamu. Lia, Mami. Lia. Anuska mengerucutkan bibirnya. Saat sang Elbu pergi, Anuska tampak bernapas lega. Dia pun segera melupakan masalah tadi dan langsung memanggil Anjani kembali hanya dengan sebutan nama saja. Anjani, apa benar kalau kamu sedang hamil? Tanya Anuska tak sabaran. Lia, aku sedang hamil, jawab Anjani.
Di dalam sini. Dia menunjuk perutnya sendiri. Ada calon sepupumu. Wah, hebat sekali. Akhirnya, aku akan punya adik lagi. Tentunya, dia tidak akan seperti Aditya. Kamu senang, tidak? Tanya Anjani. Tentu saja, angguk Anuska. Tapi, kamu keberatan tidak, kalau aku panggil Anjani saja? Anjani melirik ke sekeliling. Aman. Selama tidak ada orang lain, tidak apa-apa. Tapi, kalau ada orang lain, terutama keluargamu, kamu harus memanggilku dengan sebutan tante. Kamu mengerti, keponakan? Anjani mengusap puncak kepala Anuska. Oke, tante, angguk Anuska. Kemudian, keduanya sama-sama tertawa cekikikan. Resepsi pernikahan akhirnya tiba. Acara megah yang menghabiskan dana miliaran itu menarik banyak perhatian. 19 orang. Berbagai tamu undangan dari kelas atas turut memeriahkan acara pernikahan tersebut. Elit politik, artis terkenal, serta pengusaha-pengusaha dari kalangan atas juga tak ketinggalan untuk hadir. Enzo, tamunya banyak sekali. Aku jadi gugup, ucap Anjani yang duduk di singgasananya dengan ekspresi yang sangat tegang. Tidak apa-apa. Mereka datang kemari hanya untuk memberi restu pada kita. Jadi, tidak perlu gugup. Ujar Enzo menenangkan sang istri. Aku tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Mulai sekarang, kamu harus terbiasa. Anjani mengangguk. Dia menggenggam tangan Enzo semakin erat. Aku punya kejutan untuk kamu, bisik Enzo. Kejutan? Tanya Anjani tak mengerti. Ya, angguk Enzo. Lihat ke atas. Pinta Enzo. Anjani mendongak menatap ke atas. Resepsi pernikahannya memang berlangsung di tempat semi-outdoor. Dia dapat melihat langit gelap dipenuhi bintang-bintang dengan sangat jelas. Duar. Kembang api yang begitu megah tiba-tiba meledak. Langit yang semula gelap kini terang benderang. Wah, bagus sekali, pekik Anjani senang. Kamu suka? Tanya Enzo. Anjani mengangguk. Dia sangat suka dengan kejutan yang diberikan oleh Enzo. Saat masih larut menikmati keindahan kembang api, Enzo tiba-tiba mendekat lalu berbisik pelan di telinganya. Terima kasih karena sudah hadir di hidupku, Anjan. Anjani menoleh. Dia tertegun sejenak sebelum mencium pipi Enzo dengan mata berkaca-kaca. Aku yang seharusnya berterima kasih. Enzo, terima kasih karena sudah memilihku. Sepasang suami istri itu tampak saling pandang sebelum akhirnya berpelukan dengan erat. Ana, kapan giliran kita untuk duduk di singgasana itu? Tanya Tristan dengan nada setengah berbisik. 1. Dia menatap ke arah Enzo dan Anjani. Refleks, Mariana pun mengikuti arah pandangnya. Kita sudah tua. Rasanya sudah tidak pantas untuk memikirkan soal seperti ini, balas Mariana. Ana, aku sudah menunggumu selama puluhan tahun. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan untuk membahagiakan kamu? Meski, waktu yang kita punya tidak sepanjang pasangan lain, tapi aku pastikan bahwa kadar 20. Kebahagiaan yang bisa aku berikan, tidak akan kalah dengan pasangan lain. Tristan. Ana, dalam hidup ini, hanya kamu perempuan satu-satunya yang aku cintai. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Mata Tristan memerah. Dia memohon dengan sangat kepada Mariana. Baiklah. Aku rasa kita bisa mencobanya, putus Mariana kemudian. Tangis Tristan langsung pecah. Dia memeluk Mariana sambil mengucapkan terima kasih berulang kali. Dari balik kaca jendela gedung perkantoran yang sepi, Aryan menatap kembang api yang meledak hingga menerangi hampir separuh kota. Pria itu bergerak meninggalkan laptopnya. Seperti ada magnet yang menariknya untuk berjalan mendekat, menatap lebih dalam. Seketika, sepasang matanya tampak memerah. Dia memandangi setiap kembang api yang berhamburan di langit malam sambil tersenyum getir. Selamat berbahagia, Anjani.
Aku harap, kita tak akan bertemu lagi, lirihnya sambil memegang dadanya. Jika tak bertemu lagi, maka Aryan akan menganggap bahwa Anjani hanya bagian dari mimpi indah yang sering kali mampir sebagai bunga tidur. Aryan akan menganggap wanita itu tak pernah nyata. Berusaha menjalani hari dengan keyakinan bahwa sosok wanita yang dia cintai, tak pernah muncul di dunia ini. Ya, Aryan memang sedang menipu diri sendiri. Namun, hanya ini yang bisa dia lakukan agar dia memiliki kemampuan untuk menjalani esok hari meski tanpa semangat. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Aryan kini telah kehilangan cinta sejatinya. Dan, semua itu karena kesalahannya sendiri. 21. Nasib si penjahat. 6 bulan kemudian. Di sudut sel yang gelap, Luna meringkuk ketakutan dengan tubuh yang dipenuhi luka bekas penyiksaan. Karena sikapnya yang arogan dan kasar, dirinya menjadi sasaran empuk untuk dijadikan samsak tinju oleh teman satu selnya. Hampir setiap saat Luna selalu dipukuli. Bahkan, sebelah kakinya sudah cacat akibat pernah patah karena dipukul dengan pipa besi oleh teman satu selnya. "Hei, anjing kecil!" panggil seorang wanita berambut cepak. Luna menoleh dengan tubuh gemetar. Dia tahu, wanita itu pasti akan memerintahnya untuk melakukan sesuatu yang tidak ia sukai. "Hei, kau dengar, tidak? Bos memanggilmu," kata tahanan lain sambil menamparkan kepala bagian belakang Luna. Emosi Luna langsung mendidih. Sebagai seseorang dengan mental yang sedikit terganggu, dia memang gampang tersulut emosi. Walau pernah dirawat di rumah sakit, namun kondisinya belum terlalu membaik. Dia tetap mudah marah, tersinggung, bahkan tak jarang mengamuk tanpa alasan. Hal itulah yang menjadi penyebab awal kenapa Luna bisa dijadikan target oleh para tahanan yang lain. 1. Jangan pukul kepalaku. Hardik Luna. Aku ini putri dari keluarga Permana. Aku juga istri sah dari penerus keluarga Yama. Apa kalian tidak takut jika papa dan suamiku balas dendam pada kalian? Hah? Heh, coba dengar. Perempuan gila ini mulai halusinasi lagi, celetuk si wanita berambut cepak sambil tertawa mengejek. Aku tidak berhalusinasi. Aku benar-benar putri dari keluarga Permana, teriak Luna. Kalau kamu memang putri dari keluarga kaya, lantas kenapa kamu malah berakhir di sini? Hah? Tempat ini hanya untuk sampah seperti kita. Bukan untuk putri kaya dan terhormat seperti yang kamu katakan. Aku. Luna menunduk sejenak. Kepalanya mendadak terasa sakit. Kenapa dia harus berakhir di sini? Apa salahnya? Tidak bisa jawab, kan? Luna mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sebuah sikat gigi yang gagangnya sudah dia asah selama berhari-hari hingga benar-benar tajam. "Kamu mau apa?" tanya si perempuan berambut cepak sambil berdiri dari duduknya. Dia memasang sikap waspada. Lewat tatapan mata Luna, dia tahu bahwa perempuan gila itu akan bertindak semakin gila. "Kenapa kalian selalu mengejek dan memukuliku? Hah? Apa menurut kalian itu menyenangkan?" tanya Luna sambil 22. Berteriak histeris. "Panggilkan sipir." Perempuan ini semakin bertambah gila, titah si wanita berambut cepak kepada teman-temannya. Salah satu di antara mereka langsung berteriak memanggil petugas. Namun, entah kemana sipir penjara yang bertugas. Belum ada tanda-tanda kedatangannya sama sekali. "Berhenti memanggilku gila. Aku tidak gila. Justru, kalian yang gila. Dasar manusia-manusia biadab." Luna tiba-tiba menyerang. Beruntung, si wanita berambut cepak bisa menghindar dengan cepat. Perkelahian yang sengit pun tak bisa dihindarkan lagi. Luna menyerang secara membabi buta hingga berhasil melukai lengan si lawan dengan senjata sikat giginya. "Kau!" geram wanita berambut cepak itu kesakitan. "Heh, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu." Lagi, Luna kembali menyerang.
Namun, kali ini lawannya mulai mengeluarkan tenaga 2 kali lipat lebih besar. Perkelahian yang semula imbang, kini perlahan mulai berat sebelah. Apalagi, teman-teman sel yang lain juga ikut membantu bos mereka. Dalam sepersekian detik, Luna berhasil ditumbangkan. Dasar gila. Kamu benar-benar mau membunuhku, ya? Tanya wanita berambut cepak itu. Luna tak menjawab. Dia hanya tersenyum lalu kembali menyerang saat semua orang sedang lengah. Lah hampir menusuk leher perempuan berambut cepak itu. Beruntung, perempuan tersebut bisa menahan serangan Luna tepat waktu. Aksi dorong-mendorong akhirnya terjadi. Hingga akhirnya, ujung sikat gigi yang tajam itu tanpa sengaja malah menusuk leher Luna sendiri. Tes, tes, tes. Darah mulai mengucur deras. Beberapa tahanan lain langsung berteriak histeris saat melihat tubuh Luna yang perlahan tumbang. Luna menggelepar seperti ayam yang baru saja dipotong. Dia terus memegang sumber lukanya sambil menatap dengan tatapan nyalang pada wanita yang hanya berdiri kaku sambil menatapnya tanpa berkedip. Saat petugas sipir datang, kondisi Luna sudah tak sadarkan diri. Beberapa saat setelah tiba di rumah sakit, Luna pun dinyatakan meninggal akibat kehilangan banyak darah. Kabar kematian Luna akhirnya sampai di telinga Sandra. Perempuan itu memiliki nasib yang sama dengan Luna. Dia juga menjadi bulan-bulanan para narapidana yang lain. Hampir setiap hari, Sandra selalu disiksa tanpa ampun. Luna meninggal. Tidak mungkin, gelengnya tak percaya. Anakku tidak mungkin meninggal. Tidak. Ini tidak benar, lanjutnya sambil menangis histeris. 23. Dia baru percaya jika sang putri benar-benar meninggal setelah melihat jasad Luna secara langsung. Putrinya sudah terbujur kaku di kamar jenazah dengan kondisi wajah yang begitu pucat. Luna, kenapa kamu malah berakhir seperti ini, sayang? Padahal, Mama sudah berusaha keras memberikan kehidupan yang baik untuk kamu. Tapi, kenapa malah jadi begini? Dengan gemetar, Sandra menyentuh pipi Luna yang mulai terasa dingin. Kini, dia jadi sebatang kara. Luna sudah meninggal dunia. Sementara, Petra sudah lebih dulu meninggal 3 bulan yang lalu karena penyakit paru-paru kronis. Luna, bangun, sayang. Mama sudah di sini. Mama datang untuk kamu. Bangun. Ayo, bangun. Teriak Sandra histeris. Di luar kamar jenazah, seorang pria sedang memperhatikan Sandra dengan senyuman puas. Kematian Luna bukan bagian dari rencananya. Namun, tetap saja dia merasa senang karena orang-orang yang sudah membuat keluarganya menderita akhirnya memperoleh balasan yang setimpal. Pastikan dia tetap mendapatkan perlakuan khusus di dalam sel. Awasi dia dengan ketat. Jangan biarkan dia mati cepat seperti putrinya. Aku ingin dia menderita lebih lama lagi. Baik, Tuan Kendra. Setelah puas menonton drama sedih di hadapannya, Kendra Shailendra pun segera meninggalkan tempat itu. 3 bulan setelah Luna meninggal. Sayang, aku mau makan anggur rengek Anjani. Dia bergelayut manja di lengan Enzo yang sedang duduk di sampingnya. Sebentar, aku ambil buahnya dulu, timpal Enzo dengan penuh semangat. Dia tak pernah mengeluh sedikit pun meski permintaan Anjani kadang aneh-aneh. Sang istri pernah meminta helikopter saat usia kehamilannya memasuki usia 2 bulan. Selain itu, Anjani juga pernah meminta Enzo mengenakan celana cutbray berwarna putih dengan kemeja berwarna orange menyala, serta jas berwarna biru tua untuk pergi ke kantor. Saat itu, Anuskha hampir berguling di lantai saking kerasnya dia menertawai sang paman. Tolong suapi aku. Tita Anjani lagi saat sang suami akhirnya kembali. Baiklah. Enzo mengangguk saja. Dia akan melakukan apapun asal Anjani tidak marah. Sayang. Besok aku ikut ke kantor, iya. Celetuk Anjani. Ke kantor. Untuk apa? Tanya Enzo. Ingin saja jawab Anjani. Kenapa?
Kamu nggak mau membawaku? Bukan begitu. Hanya saja. 24. Apa? Tanya Anjani. Enzo pun menggeleng. Memilih untuk tidak melanjutkan jawabannya. Pokoknya, besok aku mau ikut, tegas Anjani. Kalau sudah begini, maka tak ada yang bisa Enzo lakukan. Meski, firasatnya mulai tak enak, namun dia berusaha untuk tetap berpikiran positif. Keesokan harinya, firasat Enzo akhirnya terbukti. Dia berdiri mematung di depan cermin dengan ekspresi yang benar-benar sulit untuk digambarkan. Sayang. Serius, aku harus pakai ini untuk ke kantor. Tanya Enzo kepada sang istri. Tentu saja. Memangnya, kenapa? Kamu tidak suka? Anjani balik bertanya. Bukannya tidak suka. Tapi, ini kan bukan Halloween. Kenapa aku harus pakai kostum seperti ini? Memangnya, kenapa? Kostummu bagus, kok. Lagi pula, aku sudah tanya pada asisten dan sekretarismu. Hari ini, kamu tidak ada rapat apapun. Tapi, waktunya berangkat. Ayo. Sambil memegangi perut besarnya, Anjani menarik tangan Enzo untuk mengikutinya. Puff. Batman. Tegur Anuska saat melihat penampilan sang paman dengan kostum pahlawannya. Diam atau kujahit mulutmu, Anuska. Ancam Enzo dengan perasaan geram. Tante muda, suami tuamu ingin memukulku, teriak Anuska mengadu. Diam. Hardik Enzo dengan suara tertahan. Jangan suka memarahi Anuska. Balas Anjani yang tiba-tiba muncul dengan segelas susu di tangannya. Dia itu keponakanmu, lanjutnya. Kamu membelanya? Tanya Enzo tak percaya. Tentu saja, angguk Anjani. Dia kan sahabatku. Kamu benar-benar tega, sayang. Jahat, kata Enzo dengan kesal. Dan, Anjani hanya tertawa menanggapi kekesalan sang suami. Anjani, kenapa kamu malah pipis di celana? Lihat, kakimu benar-benar basah, kata Anuska sembari menunjuk ke bagian kaki Anjani. Tidak, kok. Aku tidak pipis. Mungkin, hanya ketubanku saja yang pecah. Oh, ketuban. Kupikir, kamu benar-benar pipis di celana. 25. Mana mungkin. Aku kan sudah besar. Dan, Anjani bersama Anuska kembali tertawa. Hingga beberapa detik kemudian, keduanya baru sadar akan sesuatu. Tadi, aku bilang apa? Tanya Anjani pada sang sahabat. Kamu bilang, ketubanmu pecah, jawab Anuska. 1, 2, 3. Argegeh. Baik Anjani maupun Anuska sama-sama berteriak histeris. Ada apa? Tanya Enzo dengan cemas. Sayang, aku sepertinya akan melahirkan. Apa? Pekik Enzo tak kalah kaget. 26. Ending. Katakan. Aku 26. Ending. Katakan. Aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Teriak Enzo dengan panik. Sayang. Perutku sakit. Anak kita sepertinya benar-benar akan keluar. Anjani berusaha bernapas melalui mulutnya. Kini rasa sakitnya mulai terasa. Minta pada anak kita untuk tidak keluar dulu. Aku panik. Aku bingung harus melakukan apa, ucap Enzo sambil berdiri dari kursinya. Aku ambil tas perlengkapan Anjani dulu di atas kamar. Om Enzo segera bawa Anjani ke mobil. Kita ke rumah sakit, seletuk Anuska membagi tugas. Oke, angguk Enzo. Dia bergerak cepat mendekati sang istri. Digendongnya wanita itu dengan kekuatan yang dikerahkan secara penuh. Sayang, anak kita benar-benar akan keluar. Jangan dulu. Aku mohon, balas Enzo dengan perasaan semakin gugup. Kalau bayinya keluar sebelum sampai rumah sakit, bagaimana? Enzo mana tahu caranya merawat anak yang baru lahir. Nuska, cepat. Teriak Enzo sambil mondar-mandir di depan mobil. Lia, aku datang,
balas Anuska yang sudah datang sambil menenteng tas berisi perlengkapan yang sudah lama disiapkan Anjani. Masuk. Kita ke rumah sakit sekarang. Tita Enzo kepada sang keponakan. Anuska mengangguk. Dia duduk di bangku belakang, menemani sang sahabat yang sedang menahan sakit karena akan melahirkan. Enzo, cepat-cepat menyetirnya. Jangan lelet. Titah Anjani. Ini sudah yang paling cepat, sayang. Kamu tahan sebentar, iya. Yang sabar. Mana mungkin aku bisa sabar dalam keadaan begini, Enzo. Sakit sekali, tahu. Bertahanlah. Sakit. Ringis Anjani. Tahu begitu, kita naik helikopter saja tadi, gerutu Enzo. Kalau naik helikopter, kita mau parkir di mana, Om? Timpal Anuska. Enzo. Teriak Anjani. Semakin mulas dan sakit perutnya, semakin kencang pula teriakannya. Batman, menyetirnya lebih cepat lagi. Tita Anuska pada sang paman. Masalahnya, rambut panjangnya yang jadi. 27. Sasaran Anjani. Setiap kali merasa sakit, Anjani akan menjambak rambut Anuska yang duduk di sampingnya. Aku baru perawatan rambut kemarin. Jangan ditarik terus, Anjani. Protes Anuska. Maaf, nggak sengaja. Pekiknya di akhir kalimat. Dan, rambut sang sahabat kembali dijambak kuat. Om Enzo, cepat. Anuska ikut berteriak. Jangan meneriakiku, Anuska. Ingat, aku pamanmu. Mobil melaju semakin cepat. Saat sampai di rumah sakit, Enzo cepat-cepat mencari perawat untuk membantunya membawa sang istri. Tak ia pedulikan tatapan aneh orang-orang. Bahkan, ketika seorang anak kecil berseru girang memanggilnya, Batman, Enzo tetap cuek saja. Istri saya mau melahirkan. Cepat bantu dia, kata Enzo saat menemukan seseorang untuk ia mintai tolong. Perawat itu bergerak cepat memanggil beberapa rekannya. Dia mengambil kursi roda kemudian membantu Anjani untuk duduk di atasnya. Setelah itu, kursi roda didorong dengan kecepatan luar biasa. Waktu tak boleh dilewatkan sedikit pun. Dokter, saya ingin menemani istri saya di dalam, kata Enzo saat dokter sudah bersiap untuk membantu persalinan Anjani. Dokter itu menatap penampilan Enzo sambil berusaha menahan tawa. Untungnya, dia memakai masker. Jadi, Enzo tak akan tahu jika dia sempat senyum sedikit gara-gara melihat penampilan Enzo yang cukup menghibur. Istri mau melahirkan, suami malah sibuk cosplay jadi Batman. Penampilannya pun totalitas sampai-sampai mengenakan topeng. Andai tak mendengar Enzo bicara, dokter itu pasti akan mengira jika pria Batman itu bukanlah Enzo. Baiklah. Silakan masuk, Tuan Enzo. Angguk dokter itu mempersilakan. Tapi, sebaiknya topeng itu dilepas dulu. Topeng. Astaga, Enzo benar-benar lupa. Dia refleks meraba wajahnya. Ya, dia memang masih mengenakan topeng Batman-nya. Sementara, dokter itu sudah masuk lebih dulu. Dia berusaha mengulum senyum, takut jika Enzo tahu bahwa dia sedang menertawai penampilan pria itu. Usai mengenakan pakaian steril, Enzo segera masuk dan duduk di samping Anjani. Digenggamnya tangan Anjani dengan erat untuk memberinya semangat. Jangan takut, sayang. Aku ada di sini, bisik Enzo dengan mata memerah. Sakit, keluh Anjani. Wajahnya sudah bermandi keringat. Sepertinya, aku tidak akan kuat. Kamu harus kuat, balas Enzo. Kalau kamu nggak kuat, nanti anak kita siapa yang rawat? Apa kamu mau kalau anak kita dirawat oleh Elbu Tiri yang jahat? 28. Wajah Anjani yang semula terlihat putus asa langsung dipenuhi kobaran api kemarahan. Kamu mau memberikan Elbu Tiri untuk anak kita? Tanya Anjani meradang. Enzo tampak nyengir. Kalau kamu nggak kuat bertahan, mau tak mau. Iya. Refleks, Anjani langsung mencengkram lengan Enzo kuat-kuat. Kuku jarinya yang panjang, sampai menancap di kulit. Enzo.
Yang bilang aku nggak kuat bertahan, siapa? Hah. Berani sekali kamu menyumpahi aku. Sakit, sayang. Ringis Enzo. Aku jauh lebih sakit, tahu. Balas Anjani tak mau kalah. Awas kamu, ya. Begitu anakku keluar, aku akan bikin perhitungan dengan kamu. Enak saja, kamu mau memberikan elbu tiri untuk anakku. Enzo, kanmu cari mati, iya. Glek. Enzo meneguk ludahnya susah payah. Sepertinya, dia sudah salah bicara. Niatnya, hanya memberi dorongan semangat. Namun, dorongan yang dia berikan sepertinya terlalu kelewatan. Kamu diam dulu. Aku akan lahirkan anak ini lalu buat perhitungan dengan kamu. Sekarang, Anjani berusaha untuk mengeluarkan anaknya dengan semangat yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Membayangkan anaknya akan diasuh ibu tiri jika dia menyerah sekarang, benar-benar membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Tidak. Anaknya hanya boleh diasuh olehnya. Perempuan lain, tak boleh menggantikan posisinya. 10 menit kemudian, tangis bayi akhirnya terdengar. Suaranya menggelegar. Cukup membuat Enzo sampai merinding sebadan-badan. Anakku lahir. Anakku lahir. Pekik Enzo dengan bahagia. Anaknya laki-laki. Tampan sekali. Wajahnya perpaduan antara ayah dan elbunya. Dokter itu memperlihatkan wajah si bayi kepada kedua orang tuanya sebelum memberikannya kepada perawat untuk dibersihkan. Sayang, anak kita sudah lahir. Wajahnya tampan sekali. Dia mirip denganmu, ucap Enzo seraya mencium kening Anjani yang tampak begitu kelelahan. Kamu benar-benar hebat. Terima kasih, lanjut Enzo sambil menangis haru. Tunggu aku, Enzo. Aku akan bikin perhitungan dengan kamu setelah ini, ucap Anjani sebelum memejamkan mata sejenak untuk menghilangkan rasa lelah yang menguasai seluruh tubuhnya. Wah, si Batman sudah gendong bayi rupanya, celetuk Ella, ibunda Anuska begitu Enzo datang sambil menggendong bayinya. 29. Saat ini, semua keluarga sudah berkumpul di ruangan tempat Anjani dirawat. Baik keluarga Shailendra maupun Yama, semuanya datang hingga membuat ruangan yang luas itu tetap saja terasa sangat sempit. Batman, berikan keponakanku, kata Erin, si kakak kedua. Meski kesal karena diolok, namun Enzo tetap memberikan bayinya untuk digendong oleh sang kakak kedua. Wah, bayinya tampan sekali. Wajahnya perpaduan antara wajah Anjani dan wajahku. Puji Erin. Kalau mirip dengan Tante Erin, berarti wajahnya jelek, celetuk Anuska. Erin pun langsung mendesis kesal. Hendak memukul Anuska, namun tidak berani karena ada sang ayah di sini. Akhirnya, aku punya cucu juga dari anak laki-lakiku, ucap Tuan Diraga Yama sambil menangis haru. Dia mencium pipi bayi menggemaskan itu. Berkali-kali, hingga bayi itu akhirnya menggeliat karena merasa terganggu. Dia lucu sekali. Hahaha. Tuan Diraga tertawa senang. Sekarang, giliran Mariana yang mendekat. Dia menggendong cucunya dengan mata berkaca-kaca. Halo, sayang. Ini Oma. Mariana mengusap air matanya. Dia berusaha menahan haru yang menyeruak dari dalam dadanya. Andai dulu dia tidak sembuh, mungkin momen berharga seperti ini tak akan pernah dia rasakan. Untungnya, Anjani bertemu dengan Enzo. Sang menantulah, yang membuat dia bisa sembuh seperti sekarang. Mama, kapan anakku bisa memanggil Om Tristan dengan sebutan Opa? Celetuk Anjani. Sang elbu mendadak salah tingkah. Wajahnya sedikit memerah. Dia menatap Tristan yang berdiri di sampingnya sambil tersenyum malu-malu. Sebenarnya, Mama dan Om Tristan sudah mengambil surat nikah sebelum kemari, ucap Mariana berterus terang. Apa? Pekik semua orang karena kaget. Ana, jangan bercanda. Masalah besar seperti ini, kamu nggak cerita padaku. Protes Kendra. Dan, kau Tristan. Kamu sahabat baikku. Kita tumbuh dan bermain bersama.
Dan, tiba-tiba kamu menikah dengan adikku tanpa bilang apa-apa. Tristan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pria itu tampak tersipu malu. Jangan salahkan Tristan, Kak. Sebenarnya, aku yang mendesak dia untuk mengambil surat nikah hari ini. Masalahnya, Anjani terus mendesak untuk diberikan papa baru, ujar Mariana membela diri. Kendra tampak geleng-geleng kepala. Dia tidak tahu harus bilang apa lagi. Berarti, kebahagiaan hari ini bertambah 2 kali lipat. Bagus. Bagus sekali. Celetuk diraga Yama sambil tertawa senang. 30. Jadi, Om Tristan sekarang sudah sah jadi papaku. Tanya Anjani dengan senyuman lebar. Tristan mengangguk. Ya, mulai sekarang, panggil Om dengan sebutan Dedi, ya. Oke. Dedi, angguk Anjani. Mata Anjani mulai berkaca-kaca. La merasa sangat bahagia karena sang ibu akhirnya menemukan cinta sejatinya. Selain itu, kehadiran seorang bayi laki-laki di dalam kehidupan rumah tangganya bersama Enzo bagai sebuah keajaiban yang luar biasa. Malaikat kecil itu berhasil mencuri segalanya. Cintanya, hatinya, jiwanya. Bukan hanya Anjani saja, melainkan semua anggota keluarga. Apa yang sedang kamu pikirkan, sayang? Bisik Enzo di telinga kanan Anjani. Tidak, geleng Anjani. Aku hanya sedang sangat bahagia. Kalau bahagia, jangan menangis. Tersenyumlah. Anjani pun tersenyum sambil mengusap air matanya. Tiba-tiba, dia menarik telinga Enzo. Sayang, kenapa kamu malah menarik telingaku? Tanya Enzo. Kan, sudah kubilang kalau tenagaku sudah pulih, aku akan buat perhitungan denganmu. Ampun, sayang. Tadi, aku hanya bercanda. Sumpah. Bercanda. Berniat memberikan elbu tiri untuk anakku, kau bilang bercanda. Siapa yang mau memberi elbu tiri untuk keponakanku? Celetuk Ella dengan tatapan setajam silet. Anjani langsung menunjuk Enzo. Sementara, si tersangka yang ditunjuk langsung menggeleng cepat. Kak, ini hanya salah paham. Aku bisa jelaskan, ucap Enzo sambil meneguk ludahnya dengan kasar. Kamu berani memberikan ibu tiri untuk cucuku, Enzo. Mariana juga ikut maju. Mama, tidak begitu. Tadi, Anjani hanya bercanda. Aku. Enzo meneguk ludahnya dengan susah payah. Dia semakin bertambah gugup. Tatapan semua orang, seolah-olah hendak mengulitinya hidup-hidup. Sayang. Enzo menatap sang istri. Berniat mencari bantuan. Maaf, kali ini aku nggak bisa bantu, ucap Anjani sambil tersenyum jahat. Wajah Enzo semakin pucat. Apalagi, ketiga kakaknya kini sudah semakin mendekat. Elin, ayo, beri pelajaran untuk laki-laki tak bersyukur ini. Titah sang kakak Pertarna. Oke, sahut kedua adiknya dengan kompak. 31. Sayang, tolong. Tamat.